Shalom. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pokok bahasan yang kita pelajari pada saat ini, Yesus ditolak di Nazaret. Saudara sekalian, dalam kitab Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, berkata kepada kita, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat-mujizat demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Saudara sekalian, pelayanan demi pelayanan yang dilakukan Yesus di mana-mana dihargai dan dihormati, tetapi ketika dia kembali ke Nazaret dan dia berada di rumah ibadat kemudian mengajar, banyak yang takjub oleh karena pengajarannya, oleh karena kebenaran firman-Nya. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mereka mengetahui bahwa Yesus adalah anak tukang kayu, dan bahkan Yesus pun juga sebagai tukang kayu. Nah, ini kalau dikatakan dalam ayat yang ketiga, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Nah, saudara sekalian, kita tahu biasanya kalau seorang ayah mengajarkan kepada anaknya dan anak itu melihat apa yang dilakukan oleh bapaknya. Kalau saya mempersamakan dan menerapkan dalam hidup saya, bapak saya tukang patri, tukang solder. Maka semasa kecil saya hanya melihat saja, tetapi akhirnya saya juga bisa untuk matri, untuk menyolder. Karena apa? Apa yang kami lihat dan seringkali kami melakukan dan melihat bapak saya melakukan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia sebagai anak tukang kayu dan dia bisa menukang, membuat sesuatu dari bahan kayu. Lalu saudara sekalian, ini yang membuat kekecewaan bagi banyak orang yang tadinya takjub, tetapi sesudah mengetahui bahwa Yesus adalah anak Maria, anak Yusuf, yang memiliki saudara yang namanya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan satu anak perempuan. Yang lainnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang membuat kecewa. Sampai Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang terjadi. Dan bahkan dalam ayat yang kelima, Yesus tidak banyak membuat mujizat di daerahnya dan dia hanya menyembuhkan beberapa orang saja. Tetapi kita tahu saudara sekalian, penolakan itu karena dia melihat Yesus anak dari Yusuf dan Maria. Tidak melihat bahwa dia adalah Sang Mesias Allah yang datang ke dalam dunia, yang memberikan pengharapan kepada umat manusia. Maka dari itu, ketika kita melihat Yesus Kristus, lihatlah dengan iman dan percaya kepadanya, niscaya saudara dan saya menikmati berkat-berkatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.